Halo, ketemu lagi bersama saya Adrian Yaman Pertama. Apa kabar Anda hari ini? Kali ini saya akan membahas soal salah satu berita yang pernah viral di tanah air, menghebohkan Indonesia waktu itu. Kira-kira kejadiannya sekitar bulan Juli lalu. Nah, yakni soal penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Kabupaten Goa terhadap pasangan suami istri sang pemilik kafe di Kabupaten Goa ketika waktu itu ada razia PPKM. Nah, tentu teman-teman tidak mengetahui sampai sejauh mana kasus tersebut. Saya sendiri kemarin baru mendapatkan informasi terkait kasus ini. Nah, ternyata pasangan suami istri yang waktu itu menjadi korban penganiayaan dan viral ternyata sudah menjadi tersangka di Polres Kabupaten Goa atas dugaan penyebaran berita bohong. Waktu itu sangat viral, saya Satpol. Nah, itulah. Itu dia berita waktu itu yang menghebohkan netizen atau masyarakat Indonesia. Nah, ini ada berita, saya ingin membacakan terkait berita soal kelanjutan kasus tersebut. Di mana berita tersebut dilansir dari kumparan.com yang menyebutkan ini masih ingat dengan Amriana 34 tahun dan suaminya Nur Halim 24 tahun, pasangan suami istri yang menjadi korban pemukulan anggota Satpol PP saat razia penerapan PPKM pada Juli 2021 di Kabupaten Goa Sulsel. Nah, betul, ternyata kejadiannya waktu bulan Juli kemarin. Kini sejoli itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus hoax. Kasat Reskrim Polres Goa AKP Bobi Rahman mengatakan keduanya itu ditetapkan sebagai tersangka hoax karena bohong atas kehamilan Amriana, sang istri, saat razia PPKM yang berujung penganiayaan di kafe mereka pada Juli 2021. Hasil dari gelar perkara sudah ditetapkan tersangka yang jadi tersangka dua-duanya, suami istri, kata Bobi kepada Kumparan Kamis 18 November. Mereka ditetapkan tersangka setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan saksi hingga rekaman medis atau USG Amriana, sang istri, dan hasilnya kedua pasutri ini dinyatakan telah menyebarkan berita bohong terkait kehamilan saat insiden pemukulan Satpol PP Kabupaten Goa, Mardani Hamdan, saat razia PPKM beberapa waktu lalu. Dari hasil USG, kehamilan Amriana nihil jelasnya. Setelah ditetapkan tersangka, lanjut Bobi, mereka belum dilakukan penahanan. Oh, ternyata pasangan suami istri tersebut belum ditahan, tapi statusnya sudah tersangka. Polisi pun selanjutnya merencanakan pemeriksaan pasutri ini selaku tersangka pekan depan. Nah, mungkin ya, setelah diperiksa itulah kemudian akan langsung dilakukan penahanan dengan status tersangka. Mereka disangkakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Ini Undang-Undang ITE. Ujar dia. Sebelumnya Nur Halim dan Amriana dilaporkan ke Polres Goa atas dugaan berita bohong di media sosial terkait kehamilan. Mereka dipolisikan oleh salah satu ormas di Makassar pada Kamis 22 Juli 2021 lalu. Polisi yang menangani laporan tersebut lantas memastikan pasutri Nur Halim dan Amriana berbohong hamil setelah menerima hasil tes ultrasonografi atau USG Amriana dari pihak rumah sakit. Amriana sebelumnya saat insiden pemukulan terjadi mengaku sedang hamil anak ke-6. Nah, luar biasa juga, hamil anak ke-6. Padahal waktu itu dalam videonya soal anak ke-6 ini saya tidak mendengarnya. Kehamilan Amriana sempat dipertanyakan karena tidak bisa dibuktikan secara medis.
tetapi hanya lewat tukang urut. Nah, itulah tadi teman-teman berita yang dilansir dari kumparannews.com ini. Ini menarik karena di balik peristiwa ini ada pengalaman yang bisa kita petik, yakni soal manfaat atau untung rugi media sosial. Nah, waktu itu kasus penganiayaan oknum Satpol PP Kabupaten Goa ini, saya bilang ini jelas adalah tindak pidana penganiayaan, yakni tergantung. Dan waktu itu ternyata penganiayaannya adalah tindak pidana penganiayaan ringan, diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan ringan. Hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan penjara. Itu ancaman hukumannya tentang penganiayaan ringan. Waktu itu kemudian oknum Satpol PP ini yang bernama Mardani Hamdan kemudian ditahan sebagai tersangka penganiayaan, dan ternyata belakangan sudah divonis di pengadilan, mungkin pengadilan negeri Kabupaten Goa, dengan kalau saya tidak salah kemarin hukumannya itu hanya 5 bulan penjara saja. Coba bayangkan. Ya, kita tidak tahu. Mungkin karena ini adalah ASN di tingkat kabupaten, makanya ya mungkin hukumannya jadi ringan begitu. Harusnya kan kalau mau fire ini kan ancaman hukumannya ini kan 2 tahun 8 bulan penjara. Kemudian divonis hanya 5 bulan saja. Ya, tentu ada pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan vonis ini. Tapi ya itu normal saja. Yang pasti orang akan melihat, masyarakat akan melihat bahwa ternyata hukumannya seringan itu. Apalagi ini dilakukan oleh ASN, oknum ASN yang kemudian waktu itu tercatat sebagai salah satu pejabat di struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Goa ini, yakni kalau saya tidak salah itu sekretaris Satpol PP Kabupaten Goa. Kemudian waktu itu saya mengatakan bahwa jika benar-benar pasangan suami istri tersebut atau istrinya Amriana ini dalam keadaan hamil, tentu ini tidak ada masalah. Artinya hanya pelaku penganiayaan lah yang akan dihukum. Tetapi kemudian jika betul dia tidak benar-benar hamil, mohon maaf, nah tentu ini akan menjadi masalah buat dirinya. Itulah yang saya katakan tadi. Jadi kebebasan ini atau dunia keterbukaan ini dengan adanya media sosial ini kita sangat diuntungkan sebetulnya. Tetapi juga ingat, ada untung ruginya. Jadi kita harus teliti, smart menggunakan media sosial ini agar tidak membawa kita ke dalam persoalan-persoalan hukum. Karena kebebasan sendiri ini dibatasi oleh Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transaksi Elektronik tentang penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan kebencian. Inilah yang disangkakan terhadap pasangan suami istri tersebut. Karena waktu itu dalam video yang viral itu mereka menyatakan bahwa sang istrinya tengah hamil, kemudian dipukul oleh oknum Satpol PP Kabupaten Goa tersebut. Nah, pada titik inilah mereka kemudian itu terancam hukuman pidana. Karena setelah pemeriksaan ternyata sang istri Amriana ini tidak benar-benar dalam keadaan hamil. Karena waktu itu kalau saya tidak salah ada yang melaporkan yakni salah satu ormas
pemuda Islam Sulawesi Selatan melaporkan. Inilah yang menjadi saya selalu agak aneh juga, karena dalam persoalan-persoalan undang-undang ITE di tanah air ini, yang saya pahami undang-undang ITE itu adalah delik aduan, dan yang harusnya yang melapor adalah mereka yang jadi korban. Ya, korban yang merasa dirugikan yang harusnya yang melapor. Tapi dalam persoalan beberapa konteks, beberapa kasus di Indonesia ini terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik atau berita bohong ini, itu justru yang melaporkan adalah pihak lain. Ini yang menurut saya ada masalah kita sebetulnya. Ya. Jadi harusnya yang melaporkan itu adalah korban itu sendiri, yang mengalami itu sendiri, merasa dirugikan. Itulah undang-undang ITE. Jadi yang melaporkan pasangan suami istri tadi ini adalah salah satu ormas pemuda Islam, kalau tidak salah Sulsel di Kabupaten Goa. Itulah yang melaporkan. Kenapa? Karena tentu dalam video itu tentu tidak mungkin, tidak akan seviral seperti itu kalau tidak dikatakan bahwa istrinya sedang hamil. Jadi kita melihat, saya sendiri melihat di beberapa tayangan televisi di Indonesia itu, salah satunya adalah Kompas, menayangkan bahwa pasangan suami istri di Kabupaten Goa ini, istri yang sedang hamil ini dianiaya. Kemudian pernyataan itu mendapat respon emosional dari masyarakat Indonesia, bahwa bahkan ada yang menyatakan bahwa kalau mau duel itu jangan sama ibu hamil. Jadi itulah betapa bahayanya tadi soal pernyataan itu. Dan menurut saya ya memang ini memenuhi unsur penyebaran berita bohong, karena memang faktanya tidak hamil. Dan hal-hal seperti itu bisa mengundang kontroversi atau respon masyarakat. Bahkan bisa terjadi gesekan dengan berita-berita bohong tersebut. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita bisa memanfaatkan media sosial ini, keterbukaan informasi ini, ketika kita dihadapkan atau suatu masalah yang menimpa kita dengan kita rasa tidak adil, kita merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi kita juga harus memahami batas-batasnya di mana kita bisa memanfaatkan dunia keterbukaan ini, karena itu tadi ada undang-undang yang membatasi kita terkait undang-undang ITE, undang-undang nomor 16, undang-undang nomor 11 tahun 2016 terkait perubahan undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008, undang-undang ITE tadi. Jadi saya waktu itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum Satpol PP ini akan masuk, artinya jelas adalah sebuah tindak pidana penganiayaan. Tapi saya tidak menyangka ternyata hukumannya hanya 5 bulan saja. Ya, inilah kita berada di negara Republik Wakanda. Jadi hukumannya ketika yang melanggar, yang mungkin katakanlah seperti orang-orang penting atau orang-orang kalangan atas, itu mungkin hukumannya bisa disunat. Dan sebaliknya, jika yang melanggar atau mereka yang terlibat kasus hukum adalah masyarakat ke bawah, justru mungkin kasusnya akan benar-benar berat. Inilah hukum di Republik Wakanda. Jadi mohon maaf. Jadi apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh pasangan suami istri Kabupaten Goa ini seharusnya bisa menjadi pengalaman bagi kita semua untuk bagaimana kita benar-benar cerdas, smart memanfaatkan media sosial ini. Itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Saksikan terus YouTube Adrian Eman Pratama, dan jangan lupa like, komen, dan